Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum bab 13 tentang reformasi birokrasi pemerintahan desa. Sebelum itu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan hasil resum tersebut. Saya Salom Muhammad Barjan. Saya sebagai moderator. Selanjutnya ada Rizky Reandiansah sebagai pemateri 1, kemudian ada Yanwar Pimayadi sebagai pemateri 2, dan terakhir saya juga akan memaparkan materi terakhir. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memulai presentasi ini. Selanjutnya saya diberikan pada pemateri 1, dilanjut dengan pemateri 2, dan terakhir oleh saya sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rendiansah akan menjelaskan bab 13 tentang reformasi birokrasi pemerintahan. Baik, kita akan membahas poin A, yaitu pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah kesatuan hukum yang bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terjadi dalam kemajuan sistem nilai dan budaya dan berbagai latar belakang sejarah yang cukup panjang. Kelembagaan termasuk organisasi pemerintahan dan perangkat peraturan dan hukum tertentu memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan dari bagian B. Birokrasi desa di masa Orde Baru. Rancangan pertama Undang-Undang Birokrasi Desa dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Amandemen tersebut dilakukan pada tahun 1969 dan undang-undang tersebut diamandemen pada tahun 1974 dan selanjutnya diamandemen juga pada tahun 1979. Untuk menjamin keseragaman dan kepatuhan terhadap undang-undang pemerintah. Masih di bagian B, berikut ini adalah pengaturan sistem pemerintahan daerah dan desa. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah. Baik, lantas bagaimana struktur kelembagaan desa menurut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1979. Yang paling pertama ada kepala desa, dan setelah kepala desa ada KAUR. Baik, sekian presentasi dari penjelasan rangkuman bab 13 dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Primayadi dengan NPM 2165201022, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan tugas presentasi mata kuliah birokrasi pemerintahan Indonesia, yaitu mengenai resum bab 13. Di sini ada latar belakang. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek akuntabilitas, kelembagaan, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Kemudian di sini ada tujuan. Reformasi birokrasi pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menerapkan praktik yang lebih terbuka dan memperkuat mekanisme pengawasan pemerintahan desa, dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Kemudian di sini ada poin C, paradigma baru peraturan desa. Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah menciptakan kesempatan baru untuk merevisi hubungan antara negara dan masyarakat termasuk desa. Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi tonggak baru bagi sejarah revitalisasi desa di Indonesia. Sistem pemerintahan desa telah diintegrasikan pengaturannya dalam satu undang-undang tentang pemerintahan daerah. Hal ini penting karena secara yuridis maupun sosiopolitis kultural, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, serta berbagai unsur pemerintahan daerah layaknya provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian di sini ada poin C, reformasi birokrasi desa. Sebagaimana kecenderungan good governance di tingkat pemerintahan kabupaten, maka sebagai
Tumpuan prinsip transparansi kebijakan bisa diawali dengan peningkatan akses informasi warga desa terhadap mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Optimalisasi akses informasi ini secara langsung akan mendidik warga desa memahami proses pengambilan kebijakan kabupaten, khususnya terkait pembangunan pedesaan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Reformasi birokrasi pemerintahan desa adalah bahwa proses ini penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan melakukan reformasi birokrasi, diharapkan pemerintahan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya, dan lebih mampu menghadapi tantangan baru dalam pembangunan lokal. Sekian materi presentasi yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi intradesa. 1. Institusional pemerintahan desa untuk menjamin checks dan balances dalam tata kelola pemerintahan desa, maka harus ditarik garis tegas fungsi dan peranan di antara kelembagaan pemerintahan desa. Pemerintahan desa sepantasnya berkonsentrasi pada fungsi eksekusi dan tingkat kepala desa, yaitu pelayanan publik dan regulasi, di mana rentang fungsinya pun harus dibatasi. Sementara Badan Permusyawaratan Desa BPD berkonsentrasi pada fungsi advokasi, legislasi, supervisi, dan joint decision making di saat diperlukan bersama-sama dengan pemerintahan desa. 3 poin yang untuk resiko kemenangan pemerintahan desa ada 3, yaitu relasi kelembagaan pemerintahan desa, masyarakat, dan kepala desa. Poin-poin dari relasi keimbangan pemerintahan desa yaitu ada 9. 1. Pengawasan pemerintahan desa. 2. Memberi saran dan pendapat. 3. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. 4. Mengajukan usulan rancangan peraturan desa. 5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 6. Memberikan legitimasi. 7. Menyampaikan aspirasi. 8. Mengawasi kinerja BPD. 9. Sanksi moral. Kemudian ada masyarakat dan 3 poin yaitu 1. BPD, 2. Pengayom, 3. Mengenali, menampung, menghimpun, merumuskan, menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan ketiga, kepala desa ada 2 poin yaitu 1. Memilih penyelenggaraan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BDP. 2. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa hampir semua arena pengambilan kebijakan tersentralisasi pada figur kepala desa dan juga telah terkooptasi pemerintahan supradesa, kabupaten, dan negara. Pemerintahan desa mampu mendorong prakarsa masyarakat untuk bersama membuat rumusan yang jelas mengenai arah transformasi dan masing-masing. Masalah ini perlu dikembangkan dalam bentuk musyawarah desa. Transformasi pemerintahan desa harus diawali dan perubahan watak yang semula sebagai penguasa kini harus dapat berubah menjadi pelayan masyarakat. Masyarakat dilibatkan untuk proses perumusan mengenai apa yang harus dikembangkan di desa. Hasil rumusan inilah yang menjadi pegangan bagi komponen kelembagaan pemerintahan desa, termasuk pihak kabupaten. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah kata, salah bahasa, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.